Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siana Khairia dari jurusan Syariah semester 4. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama guna memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bapak Dr. Randis Yasin Arif SHMH. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hukum acara pengadilan agama. Hukum acara pengadilan agama itu sendiri meliputi pengertian pengadilan dan pengertian pengadilan. Istilah peradilan dan pengadilan merupakan dua kata yang berbeda. Yang dimaksud istilah pengadilan adalah tempat atau lembaga atau badannya. Hal ini disebutkan sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Yang dimaksud dengan peradilan itu sendiri adalah proses pemeriksaan perkara di pengadilan atau dengan kata lain, cara pemeriksaan perkara oleh hakim di lingkungan pengadilan. Istilah peradilan agama ini merupakan sebutan resmi bagi salah satu di antara 4 lingkungan badan peradilan negara di bawah Mahkamah Agung menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di sisi lain, dalam pasal 18 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Badan-badan yang berada di bawah Mahkamah Agung itu meliputi Badan Peradilan, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Berbicara mengenai kekuasaan peradilan, tentunya tidak akan terlepas dari dua hal, yaitu yang pertama kewenangan kekuasaan absolut dan yang kedua kewenangan kekuasaan relatif. Yang dimaksud dengan kewenangan kekuasaan absolut adalah kewenangan mengadili suatu perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diadili oleh badan peradilan lain yang berbeda. Sedangkan kewenangan absolut setiap peradilan itu berbeda-beda. Hal ini diatur oleh undang-undang atau peraturan yang mengaturnya. Kekuasaan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dibangun atas asas personalitas keislaman, sebagaimana dalam pasal 2 disebutkan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam
bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Selanjutnya, kekuasaan relatif itu sendiri merupakan pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan di lingkungan badan peradilan yang sama semata-mata ditunjukkan masing-masing wilayah. Hukum pengadilan itu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kekuasaan relatif ada beberapa perbedaan dalam pengaturannya. Dalam perkara perkawinan, yaitu tentang cerai talak dan cerai gugat, diajukan ke pengadilan agama adalah diatur secara khusus dalam pasal 66 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan dalam perkara waris, hibah, wakaf, wasiat, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah, gugatan atau permohonan diajukan ke pengadilan agama sesuai ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yaitu diatur dalam pasal 118 HIR atau 142 RBG. Pengertian gugatan dan permohonan. Yang dimaksud dengan surat gugatan itu sendiri adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa. Kemudian yang dimaksud dengan surat permohonan adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan, yaitu penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Pada prinsipnya, semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis. Tetapi bagi penggugat atau pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan atau permohonan diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan agama. Isi gugatan atau permohonan. Jadi secara garis besar isi gugatan atau permohonan itu sendiri antara lain yang pertama meliputi identitas para pihak. Identitas para pihak itu terdiri dari nama, alamat, umur, pekerjaan, agama, dan kewarganegaraan. Sedangkan yang kedua yaitu uraian kejadian atau posita. Posita ini berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi. Sedangkan unsur yang ketiga dari gugatan atau permohonan adalah petitum atau tuntutan. Tuntutan ini berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan atau penetapan para pihak untuk menyelesaikan perkara. Proses pendaftaran gugatan atau permohonan di pengadilan agama.
Jadi sebelum mendaftarkan, para pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh para pihak tergugat atau pihak pemohon yaitu menuju ke meja 1. Di meja 1 ini nanti ada petugas yang akan menerima surat gugatan dan salinannya. Kemudian petugas itu juga menaksir panjar biaya perkara atau perskot yang harus dibayarkan oleh calon penggugat atau calon pemohon. Kemudian meja 1 juga membuat kuasa untuk membayar atau disingkat biasanya dengan SKUN. Kemudian langkah kedua ini para pihak berperkara menuju ke kasir. Untuk kasir ini nanti akan menerima uang panjar dan membukukannya. Kemudian kasir menandatangani surat kuasa untuk membayar. Yang selanjutnya, kasir memberikan nomor pada surat kuasa untuk membayar atau SKUN dan diberi tanda lunas. Setelah dibumbui tanda lunas tersebut, langkah yang ketiga itu ada nomor 3 di dalam diagram itu meja 2. Jadi meja 2 ini nanti mendaftar gugatan dalam register perkara. Kemudian meja 2 ini juga memberikan nomor perkara pada surat gugatan atau surat permohonan sesuai nomor SKUN. Setelah perkara diberikan nomor, kemudian meja 2 ini menyerahkan kembali kepada penggugat atau pemohon. Setelah itu perkara yang sudah didaftar di Pengadilan Agama oleh penggugat atau pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan dari sidang dari jurusita atau sita pengganti. Pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti ini dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada orang yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat penggugat. Namun, jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah di mana para pihak bertempat tinggal. Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama, segera mendaftarkan diri ke tiket meja informasi yang tersedia.